Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Senang sekali menjumpai kalian saat ini. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kita kali ini di pertemuan 8 di mata kuliah manajemen penyiaran. Kita akan membahas mengenai regulasi penyiaran. Seperti kalian ketahui bahwa penyiaran itu memiliki dasar fondasi hukumnya, yaitu Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Siaran, apa sih siaran? Kita harus membahas kata dasarnya dulu nih. Jika ngomong penyiaran, kata dasarnya siar. Siaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, grafis, karakter yang bersifat interaktif atau tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Kata kuncinya itu sebuah pesan, rangkaian pesan dalam beragam bentuk audio visual yang diterima oleh perangkat siaran, dikirim dan diterima oleh perangkat siaran. Kata kuncinya itu definisi siaran. Nah, penyiaran ini sendiri yang terkandung menurut pasal 1 ayat 2, kegiatan pemancar luasan siaran itu melalui sarana pemancar dan sarana transmisi di darat, laut, antariksa yang menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, laut, kabel yang dapat diterima secara serentak bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jadi kalau melalui siaran TV edukasi, sistemnya adalah menggunakan satelit. Jadi dari stasiun TV edukasi, maka materi ini, konten ini, audiovisual ini dipancarkan melalui parabola uplink kami yang akan dikirim ke satelit di luar angkasa. Lalu akan dikirim balik di downlink, akan diterima oleh receiver di seluruh Indonesia, bahkan Asia Pasifik. Perangkatnya itu apa? Bisa antena. Satelit. Satelit kembali yang menerima. Setelah satelit diterima, katakanlah misalnya TV lokal, TV berbayar dan seterusnya, di relay namanya, lalu disebarluaskan kembali melalui jaringannya. Misalkan di dalam siaran TVA ini di relay oleh aplikasi video misalnya, yang memiliki potensi pemirsanya di video ini adalah 40 juta. TVA ada di dalamnya. Nah, maka dengan perangkat kalian yang melalui handphone saja, dengan terkoneksi internet, membuka aplikasi video, udah bisa tuh menyaksikan siaran TVA. Nah, inilah kecanggihan dari konvergensi media yang saat ini, teknologi konvergensi media yang saat ini. Begitu dimudahkan. Dan ini berlaku juga untuk penyiaran radio maupun TV. Penyiaran radio menurut definisi undang-undang ini adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Nah, yang menariknya adalah lembaga penyiaran. Penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, berlangganan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini lembaga penyiaran ini terklasifikasi, ada beberapa klasifikasi. Jadi ketika kalian melihat ada RCTI, SCTV, itu swasta, TVRI, publik. Lalu yang bersifat berjaringan, kabel, banyak, bisa berbayar. First Media, IndiHome, UCTV, dan seterusnya. Nanti yang saya mau highlight adalah ketika kita membahas lembaga penyiaran publik. Ini di Indonesia kalau TV itu adalah TVRI. Ini berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Yang terdiri hanya ada dua nih,
Kalau di radio adalah Radio Republik Indonesia atau kita kenal RRI. Yang kedua adalah TVRI, Televisi Republik Indonesia. Sebagai stasiun pusat penyiarannya berada di ibu kota negara Republik Indonesia, yakni Jakarta. TVRI ada di lingkaran Senayan. Kalau RRI di dekat ke arah istana, ke arah istana, dekat-dekat istana Merdeka, Jalan Merdeka. Nah, jadi dua lembaga ini adalah milik publik. Di Undang-Undang 32 itu menyebutkan milik publik, yaitu milik negara. Loh, tapi kan TVRI dan RRI menyiarkan iklan, Pak. Katanya tidak komersil. Dalam menjalankannya, dia menerima dana kompensasi iklan yang digunakan untuk peningkatan kualitas program siaran mereka sendiri. Dan mereka tidak mengejar keuntungan seperti layaknya swasta. Marginnya keuntungan itu pasti besar swasta dengan negeri. Nah, ini yang membedakannya. Nah, kalau di swasta ini yang saya perlu highlight, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta ini oleh satu orang atau satu badan hukum. Di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Jadi penyiarannya ini punya swasta itu hanya dimiliki satu orang atau satu badan hukum aja, tidak boleh banyak. Makanya dibuat oleh dia kalinya dengan beberapa cara ya. Tapi kan FIFA itu memiliki banyak ini Pak, ada Antv, ada TV One, ya satu konsorsium, satu badan hukum FIFA, ya. Nah nanti juga ada yang komunitas, begitu juga dengan penyiaran lembaga berlangganan. Ini bisa kalian baca dan eksplorasi nanti di paparan saya dan juga dengan riset-riset yang kalian lakukan secara mandiri. Demikian pertemuan kita hari ini, sampai jumpa.